Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Fatimah? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah saya sehat Bu. Ini lagi di Medan, PPKM lagi nih. Ibu Iya gimana di Bu. kampung? Iya Bu, saya lagi di kampung karena PPKM kan pembelajarannya juga secara online. Ngomong-ngomong, Ibu lagi sibuk nggak? Oh, enggak Bu, enggak. Enggak sibuk nih lagi ngerjain tugas sih, tapi udah kelar kok ini tadi dapat panggilan video call dari Ibu. Udah nih udah saya hentikan nih kerjaannya. Udah kelar kok Ibu. Ada apa ya Bu Fatimah? Iya nih Bu, saya ingin sharing, tukar pikiran. Ada beberapa hal yang buat saya akhir-akhir ini menjadi galau tentang pembelajaran yang saya sedang lakukan di kelas. Apalagi kan kita sekarang belajarnya secara online gitu Bu. Oh gitu. Kalau gitu Bu, kira-kira tujuan dari Ibu cerita seperti ini, Ibu mau mencari apa ini kira-kira? Iya Bu, tentunya saya pengen cari solusi. Mungkin ada nanti bisa Ibu memberikan solusi kepada saya. Karena kan Bu, akhir-akhir ini di pembelajaran sosiologi yang saya sedang ampu di sekolah, kan sistem pembelajarannya jarak jauh, jadi harus online. Banyak sekali siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran di Zoom dan juga tidak absensi ketika ada absensi di GCR gitu Bu. Oh gitu. Baiklah nih Bu, coba Ibu ceritakan hal-hal yang lain nih yang bikin Ibu kepikiran gitu ya, yang bikin Ibu nggak nyaman gitu, selain tadi gitu Bu. Iya Bu, jadi sebenarnya kan cukup membingungkan bagi saya karena sebelumnya di awal pembelajaran di bulan Juli, semua rata-rata siswa yang saya masuki kelasnya masih turut aktif di pembelajaran Zoom maupun di GCR. Namun akhir-akhir ini banyak sekali yang tidak aktif meskipun saya sudah memberikan Gitu. motivasi pembelajaran kepada siswa karena kita memang belajarnya secara online di masa pandemi. Oh gitu Bu. Jadi kalau Ibu perhatikan gitu tentang anak-anak itu, apa bisa nih Ibu jelasin kira-kira nih kenapa ya anak-anak itu kok minatnya berkurang gitu Bu, baik di Zoom dan mengikuti pelajaran Ibu gitu. Ibu ini ngajar sosiologi apa sejarah peminatan Bu? Saya di sekolah ngajar sosiologi, Bu. Oh Jadi, gitu. iya, Bu. Jadi kan akhir-akhir ini banyak yang tidak masuk, tidak ada partisipasi Gitu. dari siswa ketika pembelajaran di Zoom maupun di GCR. Dan kita sudah mau memasuki UTS. Jadi saya sangat khawatir bagaimana siswa itu nanti mendapatkan pembelajaran pada saat online ini. Oh gitu, saya berarti saya paham nih perasaan Ibu ya, yang Ibu rasakan ini mungkin kalau misalnya saya pun di posisi Ibu, saya suntuk juga ya kan Bu, udah kita Iya. semangat-semangat 45, anak-anak sedikit masuknya gitu. Jadi kira-kira ini Bu, menurut Ibu, motivasi yang sudah Ibu sampaikan di kelas Ibu kepada anak-anak itu apa udah sesuai gitu menurut Ibu? Sebenarnya sudah sesuai Bu apa yang saya berikan motivasinya. Menurut saya materi yang saya sudah sampaikan juga semuanya sudah pas untuk anak-anak Gitu. gitu. Hmm. Jadi Bu, selain ya dengan metode Zoom atau Google Classroom serta motivasi yang Ibu berikan sama anak-anak, apakah anak-anak itu dalam penglihatan Ibu merasa senang atau paham nih nggak dengan pelajaran yang Ibu sampaikan? Sebenarnya ada di antara anak-anak yang cukup antusias ataupun senang tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Namun mayoritas ketika mereka ikut pembelajaran online ini, mereka perhatiannya kurang. Dan apabila Mhm. saya memberikan umpan Oh balik, gitu. menyampaikan pertanyaan, partisipasinya sangat Iya. sedikit saya dapatkan. Bahkan ada yang sikapnya cuek terhadap Hmm. saya. Oh gitu, Bu. Lalu setelah Ibu menganalisis seperti itu, apa kira-kira usaha yang Ibu Fatimah lakukan untuk menghadapi
anak-anak yang sulit masuk atau jarang masuk di pembelajaran online Ibu gitu? Selain memang memberikan motivasi secara khusus, baik itu dia disampaikan di WhatsApp grup ataupun saya chat pribadi kepada siswanya, saya juga melakukan kuis interaktif untuk melihat bagaimana interaksi siswa ataupun tingkat kepahaman siswa dengan apa yang saya berikan. Misalkan gitu, saya Bu. selalu menyampaikan materi itu lewat PPT ataupun membangun suasana yang bagus itu dengan menampilkan video-video menarik agar mereka lebih senang dalam Lebih belajar. bersemangat gitu ya, Bu. Oh, Iya. benar sekali, Bu. Kalau menurut saya sih yang Ibu Fatima lakukan udah benar ya, Bu. Karena kan setiap murid kita kan, khususnya siswa di kelas Ibu itu mempunyai karakter dan kebutuhan belajar yang berbeda gitu kan. Jadi kita sebagai pendidik itu seharusnya kan memberikan apa namanya variasi, motivasi dan sumber-sumber yang lebih mendukung dalam media belajar anak-anak gitu kan, agar siswa itu kan Bu nggak merasa jenuh ya kan belajar online-online seperti sekarang ini gitu, sehingga anak-anak itu lebih bersemangat. Lalu Bu, apakah berarti yang metode-metode Ibu lakukan tadi dengan memberikan gambar-gambar ataupun tulisan-tulisan itu, Ibu masih ingat itu dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Oh iya Bu, alhamdulillah saya masih ingat tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya memang sudah laksanakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, terutama di kelas online ini, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Oh gitu, syukurlah ya Bu, Ibu udah paham nih, udah mulai memahami kondisi yang terjadi sebenarnya nih ya di kelas Ibu gitu. Heeh. Iya Bu, alhamdulillah saya sekarang udah mulai paham karena kita udah sharing sekarang Bu. Oh gitu. Berarti Bu, sekarang gimana nih rencana yang akan Ibu lakukan nih, rencana perbaikan ke depan gitu yang Ibu Fatima lakukan? Jadi karena memang sudah lebih saya dalami lagi, mungkin langkah berikutnya yang saya akan lakukan adalah memberikan perubahan dalam menyampaikan pelajaran di kelas online gitu Bu. Oh, berarti Ibu akan memberikan perubahan lah ya di kelas Ibu sehingga membuat anak-anak itu merasa nyaman gitu ya Bu ya. Iya Bu. Baik Bu, ini selamatlah buat Ibu Fatimah nih. Berarti Ibu sudah apa namanya ya menemukan solusi yang terbaik buat kelas Ibu gitu kan, agar murid-murid ini tadi tertampung seluruh aspirasi dan minat belajarnya. Jadi Bu Fatimah nih, kalau yang Ibu akan jadikan sebagai komitmen dan tanggung jawab Ibu dari permasalahan yang Ibu Fatimah hadapin itu, kira-kira Ibu mau buat apa lagi Bu selain memberikan berbagai variasi dalam media belajar gitu Bu? Ya mungkin salah satunya berkolaborasi juga dengan guru BK Oh, ataupun wali oh kelas iya, ya Bu, untuk juga itu Bu. mengetahui bagaimana keluarga siswa di masa pandemi ini kan sangat berpengaruh sekali terhadap Iya, iya lingkungan belajar benar. mereka. Selain itu Heeh. juga memberikan inovasi-inovasi kepada siswa, salah satunya selain mengetahui bagaimana keadaannya juga melakukan visit terhadap rumah para siswa dan mengobrol langsung dengan orang tua apa kendala yang dialami oleh siswa, sehingga nanti mudah-mudahan kita bisa melakukan regenerasi emas nih untuk siswa-siswi kita di sekolah agar mereka memang menjadi orang yang sesuai dengan apa yang mereka impikan. Oh gitu Bu, benar kali nih Bu, yang udah Ibu Fatimah lakukan nih, saya juga sangat setuju nih Bu. Saya pun mengambil nih pelajaran nih dari pengalaman dan cerita Ibu gitu, bahwasanya kan kita sebagai pendidik itu harus selalu membuka diri agar menambah wawasan dan pengetahuan kita. Super sekali nih Bu, setuju saya nih. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih juga Bu kepada Ibu yang juga udah tukar pikiran, udah sharing sehingga rasa kegundahan hati saya ini sudah saya temukan solusinya. Ya, alhamdulillah ya Bu. Saya pun bersyukur nih dapat ilmu dari Ibu, dapat sharingan. Jadi bisa kita sama-sama nih kita terapkan di kelas kita masing-masing ya Bu. Karena pun Iya mungkin Bu. agak-agak sama juga sebenarnya Bu permasalahan kita namanya online seperti ini gitu ya.
Makasih juga ya Bu Fatima, udah mau Iya. nih cerita curhat sama saya. Iya Bu, terima kasih juga Bu. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa tetap sehat dan Amin. keluarga kita juga ya Bu. Tetap Ketemu di semangat Bu weekend juga ya Bu untuk ya. mencerdaskan. Iya, Iya Bu. makasih ya Ibu. Sehat-sehat Iya Bu. selalu. Salam Iya, sama yang di kampung. iya Bu. Terima kasih. Selamat sore Bu. Assalamualaikum. Sore Ibu Fatima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.